Jadi selamat siang ya untuk kelas 8 semuanya. Jadi di sini aku mau jelasin untuk kisi-kisi PTS besok minggu depan ya. Nah, kita akan bahas dulu untuk bagian ureanya. Karena ureanya ini yang agak susah. Kalau yang bilgan dan lain-lain itu nanti akan kita pelajari besok Jumat. Ini kita bahas dulu ureanya, nanti misal ada yang ketinggalan atau kuotanya habis, ini tak rekam, nanti aku share recordnya kayak biasanya. Nah, nomor 31, jadi sebelumnya materi PTS untuk matematika itu adalah koordinat kartesius dan relasi fungsi. Jadi dua bab aja, yang koordinat kartesius dan relasi fungsi. Kemudian yang pertama ini ya, tentukan koordinat titik A adalah negatif 4,3. Ya udah dikasih titik aja. Besok kalau gambar yang rapi ya, nanti kalau nggak rapi nggak kelihatan nanti jawabannya. Min 4,3 di sini. Bentar, ini kok nggak bisa lagi. Kok nggak bisa, astaga. Bentar, error. Min 4,3. Min 4,3 di sini ya, jangan sampai kebalik ya. Kemudian min 4,5, min 4, min 5 maksudnya. Berarti di sini ya. Min 4, min 5. Ini A, min 4,3, kemudian min 4, min 5, ini B, kemudian C-nya di mana ini? C-nya di 2,-3, 2,-3 sini ya. Nah, ini C. Kemudian berarti koordinat yang D berapa? Ada yang bisa tadi? Jadi kalian ngerjain atau? 2,5 Pak. 2,5, pinter Fanya. Jadi ini gini ya. Jadinya ininya kan apa ya bahasanya? Nyerongnya kan 2 satuan. Dari sini ke sini. Ini juga berarti nyerongnya 2 satuan. 2,5 gitu ya D-nya. Nah, jadi nyerongnya ini 2 satuan, yang ke atas juga 2 satuan. Nah, jajar ginjangnya kayak gini. Ada yang mau bertanya? Di 2,5. Bisa ini. Nih ya, ini kan 2. Dari sini ini kan juga 2. Jadi koordinat titik D adalah 2,5. Yang ini. Kemudian lanjut nomor 32. Nah, nomor 32 itu adalah mencari jarak ya. Jadi ceritanya itu udah dibaca kan. Ini rumahnya Bu Ani di sini. Dia ingin pergi ke stasiun A atau ke stasiun B. Aku ringkasin dulu. Nah, nyari rute terdekat. Jadi kira-kira lebih dekat rumah ke stasiun A atau rumah ke stasiun B. Jaraknya. Jadi kita mencari jarak 2 titik. Gitu ya. Nah, kemudian kita cari jaraknya 2 titik. Untuk rumah ini aku kasih apa namanya? Huruf O. OA gitu ya. Kita mencari OA, masih ingat nggak rumus untuk O-nya kan 0,0. A-nya tadi adalah 8,6. Kita mencari rumus jarak yang X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah X1 Y2 dikurang Y1 kuadrat dulu. Berarti kita cari dulu OA-nya ya. Jadi kita nyari jarak OA dan OB itu lebih besar yang mana atau lebih pendek yang mana. Nanti yang terpendek itu nanti jawabannya. OA, aku tulis dulu rumusnya. X2 kurangi X1. Ini boleh dibolak-balik sih sebenarnya. Ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, di akar ini.
Berarti ini Y2-nya biar mengurangi resiko salah dalam perhitungan itu tulis aja X1, Y1, X2, Y2 gini ya. Kemudian tinggal kurangi aja. X2-nya berarti 8 dikurangi 0 ya, X1-nya 0. 8 kurangi 0 kuadrat ditambah 6 kurangi 0 kuadrat, kemudian diakar. Bisa dipahami? Kemudian sama dengan lagi, tak taruh bawah sini ya. 8 kuadrat berarti ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat 64 tambah 36 ya. Akar dari 100 berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 100? 10, Pak. 10. 10. Pintar. 10 satuan. Padahal OB-nya berapa? Kalau cuman kayak gini nggak usah kita pakai rumus ya, terlalu lama. Pakai X2 sebenarnya bisa juga. Tapi kan ini kan udah kelihatan kan jaraknya. Konsep jarak itu kan, ini berapa satuan OB ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Berarti dekat yang OA atau yang OB? OB. Pintar. Satuan berarti rutenya adalah satuan. Jadi jawabannya yang stasiun B ya. Jadi rute terdekat. Jadi kalau biar rapi aja, biasanya sih anak cewek itu tulisannya rapi. Kalau yang anak cowok itu biasanya malas nulis jadi gitu. Sebaiknya Bu Ani menuju ke stasiun B. Bu Ani menuju ke stasiun B. Karena lebih dekat. Sampai sini ada yang mau bertanya. Jadi dibandingin dulu OA dan OB itu jaraknya lebih besar yang mana toh? Itu intinya. Lanjut ya. Ini udah 2 nomor. Kemudian yang agak lama itu yang ini. Menggambar grafik fungsi. Ini aku belum sempat bikin videonya. Jadi untuk fungsi itu kan sebenarnya input output domain terus hasil fungsinya atau range atau kodomainnya. Nah, kita tinggal memasukkan angka-angkanya ya. Jadi X-nya min 2, kemudian pasangannya berapa. Nah, itu nanti jawabannya sebagai Y-nya. Ini ada yang masih bingung nggak cara menempatin kayak gini? Ini kan X-nya min 2, berarti setiap ketemu X itu diganti negatif 2. Jadi min 2 kali X artinya min 2 kali negatif 2 lagi ya. Ini bukan negatif 2, tapi negatif 2 kali negatif 2 ditambah 3. Setiap ketemu X diganti negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 hasilnya positif 4, jangan lupa. 4 tambah 3 berapa? 7. Berarti titiknya adalah negatif 2,7. Bisa ini. Kemudian Fx, F0. Inputnya 0, outputnya berapa? Nah, berarti min 2 kali 0 ditambah 3. Tinggal ikut aja. 0 tambah 3 hasilnya 3. Berarti titiknya adalah 0,3. Ada yang bisa lagi nih. Kalau yang min 2. Kalau yang 2 X-nya. Berarti berapa pasangannya? F2 min 2 kali 2 ditambah 3. Berapa ini? Negatif 2 kali 2 adalah negatif 4. Ingat ya, negatif kali negatif kayak gitu. Kemudian ditambah 3 hasilnya negatif 1. Berarti titiknya adalah titiknya berapa? Ada yang bisa? 2, negatif 1. Pintar, 2, negatif 1.
Kemudian F4. Nah, ini berarti negatif 2. Ini negatif 2 terus karena soalnya negatif 2 tambah 3. Dikali dalam kurungnya diganti 4 ya. Setiap ketemu X diganti angkanya. 2 kali negatif 4 itu negatif 8. Negatif 8 tambah 3 hasilnya negatif 5. Negatif 5. Pinter Elvita. Berarti titiknya adalah 4, negatif 5. Bisa ini. Kemudian baru dikasih titik-titiknya ya. Setelah ketemu titik-titiknya ini baru di ini. Negatif 2,7. Berarti titiknya di sini ya. Grafik fungsinya ini titik-titik dulu. Untuk grafik fungsi ini jangan digaris dulu ya. Karena kita bicaranya domainnya baru bilangan bulat. Untuk pertemuan bab mendatang setelah PTS itu nanti kenapa kok digaris itu kan. Jadi 0,3 di sini. Kemudian titiknya 2, negatif 1. Sini ya. Kemudian 4, negatif 5. Nah ini. Ada yang mau ditanyakan? Bisa ini. 4, negatif 5. Kemudian ada yang bingung enggak ini? Tidak, Pak. Ya. 2 ke 4. Ini untuk nomor 33. Nah, kemudian yang mulai susah yang nomor 34 ini. Ini aku belum nerangin sebenarnya. Jadi ada taksi A dan taksi B. Ini kalian bisa juga sih pakai pola kalau misal pakai logika kalian tambah-tambah sendiri juga boleh nih. Kalau kita lihat tabelnya kayak gini ya. Jadi awalnya 7.000 itu jadi setiap kali naik berapapun jaraknya itu minimal mulainya start dari 7.000. Artinya kayak gitu. Untuk tarif taksi. Jadi sekali buka taksi itu udah dikenakan 7.000 untuk taksi A. Untuk taksi B sekali duduk di dalam taksi itu udah dikenakan biayanya 10.000. Kemudian tambahannya itu adalah di kilometernya. Jadi yang untuk taksi A ini selisihnya berapa ribu ini? Dari 7.000 ke 9.500. 500, Pak. Yang taksi A itu 2.500 ya. Ini juga tambahnya 2.500 terus. Nah, kemudian yang taksi B, aku tulis mana ya? Nambahnya berapa ini? 2.000 ya? Bisa kan? Dari 10.000 ke 12.000, 12.000 ke 14.000, 14.000 ke 16.000. Nambahnya 2.000. Kira-kira kalau Yunia ingin pergi ke mall yang berjarak 15 km, itu lebih murah yang taksi A atau yang taksi B. Padahal awalnya taksi A lebih murah ya. Taksi B awalnya lebih mahal. Tetapi jarak atau nambahnya itu lebih mahal yang taksi A. Masalahnya kayak gitu sih. Nah, ini bisa dirumuskan ya. Jadi A dan B ini bisa dirumuskan sebagai fungsi. Jadi ini sebagai X-nya. 1, 2, 3, sampai 15 ini sebagai X-nya. Kemudian tarifnya ini sebagai Y-nya atau fungsinya, nilai fungsinya. Jadi aku misalin aja fungsinya karena ini taksi A, taksi B, aku misalin yang ini A, yang taksi B, B. Nah, kita cari dulu yang A.
rumus fungsi A. Nah, untuk mencari rumus fungsi ini pakai apa namanya logika ya. Rumus fungsi A itu adalah AX sama dengan, nah startnya mulai dari berapa ini? Startnya mulai dari 7.000 ya. Berarti 7.000 ditambah selisihnya berapa? 2.500X. Nah, gitu. Ini mesti banyak yang bingung nih. Bingung enggak? Kan startnya mulai dari 7.000. Jadi startnya itu jadi kayak konstantanya gitu. Jadi kan nambahnya 2.500 terus. Jadi misal nambahnya itu 2 km, kan berarti nambahnya untuk taksi A itu 5.000. Kan? Bener kan? Kalau jadi yang ini 7.000, untuk yang rumus fungsi B, bentar, sekalian aja. Itu awalnya juga sama sih. Rumus fungsi B. Itu berarti Bx ini nggak harus fx terus ya untuk fungsi. Awalnya adalah 10.000. Jadi ya kita tulis dulu 10.000. Kemudian ditambah dia naiknya berapa, apa namanya? Naiknya berapa rupiah? Kan 2.000. Setiap 1 kilometer naik 2.000. Maksudnya biayanya nambah 2.000. Jadi 10.000 plus 2.000X. Gitu. Susah ya. Bisa dipahami atau enggak ini? Jadi untuk taksi B, kalau naiknya itu 2 km, kan berarti nambahnya 4.000. Kan setiap 1 km nambah 2.000. Tapi kalau yang A setiap kilometer nambah 2.500. Tetapi kan awalannya berbeda. Jadi yang 7.000 ini sebagai awalannya. Atau kalau dihubungkan dengan rumus fungsi itu kan sebenarnya secara normal kan rumus fungsinya kan AX plus B ini kan. Nah, yang B ini sebenarnya sebagai awalnya. Kemudian ditambah karena nambah terus ya, itu jadi tambah berapa kali dia berlipatnya. Jadi kalau yang A itu nambah-nambahnya itu berlipatnya 2.500, kalau yang B 2.000. Berarti berapa ini? Kan dia mau nyari yang sampai 15 km ya. Berarti X-nya diganti 15. Jadi 7.000 ditambah 2.500 kan dikali 15. Nah, itu. Atau kalian juga boleh sih sebenarnya manual satu-satu. Jadi dari ini mau tambah-tambahin terus sampai 15 itu jadi berapa gitu juga boleh. Kalau ini kan untuk biar ngitungnya nggak banyak banget aja. Bisa dipahami enggak ini? Nah, berarti 7.000 ditambah 2.500. Ini tak naik ke atas ya, nggak cukup. Ini awalnya tak hapus dulu. Karena dia mau mencari sampai 15. Jadi setiap ketemu X ditambah 5 diganti 15. Yang dikerjain yang kali dulu ya. Yang 2.500 kali 15. 25 kali 15 itu adalah 375 ya. 00. Ini A15.
Kemudian 7.000 tambah 37500 berapa? Karena awalnya kan 7.000. 44.500. 44.500. Pintar Kak Indra. Jadi kalau yang taksi A sampai 15 kilo kan setiap 1 kilo nambah 2.500. Dia berarti nambahnya 37.500 karena sampai 15. Kemudian kan awalannya ditambah 7.000. Intinya kayak gitu. Ini yang taksi A. Nah, kalau dibikin rupiah juga boleh sih. Rp 44.500,00 ya. Kemudian yang taksi B kan perjalanannya kan juga sama sampai 15 km. Berarti 10.000 ditambah 2.000 kali karena sampai 15 ya 15. 10.000 dikali dulu ya, jangan 10.000 tambah 2.000 terus kali 15. Yang dikerjain yang kali dulu. 2.000 kali 15 itu adalah 30.000. Meskipun taksi taksi A itu awalannya 7.000 dan awalannya itu lebih besar taksi B 10.000, tetapi tambahannya untuk 15 kilo ya, itu ternyata lebih besar yang taksi A karena dia 2.500 setiap 1 kilo. Tapi kalau taksi B itu 2.000 setiap 1 kilo. Jadi untuk 15 kilo yang taksi A tambah 37.500, yang taksi B tambahnya cuma 30.000. Kemudian ketika dijumlah, total yang harus dibayar ini adalah cuma 40.000. Gitu. Kalau dibikin rupiah juga boleh. Jadi lebih murah yang mana? B. 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 Nah, berarti yang C, Yunia harus sebaiknya menggunakan taksi B. Gitu. Jadi Yunia sebaiknya menggunakan taksi B. Sampai sini ada yang masih mau bertanya enggak? Jadi Tidak, pakai Pak. logika. Ya. Yang lain, ini yang datang siapa aja tuh? Banyak juga ya. Abigail, Daniel Evan, Kaindra, Mark, Mikael Kristianto. Ini Andrew nggak ikut lagi tuh Andrew. Stefani Kurnia, Fanya, Yeskia. Kayak gitu ya. Yang penting paham ya, nambahnya berapa sama awalannya. Yang 7.000 sama 10.000 ini awalnya. Meskipun awalnya lebih mahal yang B, tetapi untuk jarak 15 kilo itu lebih murah yang B juga. Tadi lebih mahal yang B, tetapi lebih murah yang B juga untuk 15 kilo. Meskipun kalau cuma untuk 2 kilo, dilihat tabelnya lebih murah yang A ya. Kalau 2 kilo kan yang A cuma 12.000, yang B 14.000. Tapi untuk 15 kilo malah justru lebih murah yang B. Karena nambahnya cuma 2.000 setiap kilonya. Lanjut ya, nanti kalau misalnya ada yang bingung boleh tanya lagi. Nomor terakhir, nah ini namanya teknik manipulasi aljabarnya harus benar sih. Jadi dalam matematika itu apa yang diketahui itu nanti diotak-atik sendiri, diolah sendiri, dianalisa sendiri, terus kira-kira nanti masuk kemana arah soalnya. Jadi kan soalnya fx sama dengan ax plus b. Tulis dulu aja, misal nggak kepikiran ini soalnya mau diapain toh, kok kayak gini. Nah, ingat ya, x, y-nya itu tak tekanin lagi, input sama outputnya itu beda-beda. Kalau F0, 0-nya itu sebagai X atau sebagai inputnya. Negatif 5 sebagai outputnya. Y atau outputnya. Ini juga 2-nya itu sebagai X, 1-nya ini sebagai outputnya.
X, Y, X, Y. Jadi nyambung terus sama koordinat Kartesius. Inputnya 0, hasilnya negatif 5. Sebenarnya kalau mau dibikin diagram panah itu ya gini. Inputnya 0, hasilnya adalah negatif 5. Tetapi kalau inputnya 2, hasilnya adalah 1. Nah, kita tulis F0. Tulis saja pertama ini. Jadi F dalam kurung 0. Berarti setiap ketemu X diganti 0. X-nya 0 ditambah B. Nah, outputnya kan Y. Jadi negatif 5-nya ini jangan dimasukin ke X. X-nya itu tetap yang 0. Jadi tak kasih X ini untuk mengurangi salah substitusi aja. Jadi X-nya 0, outputnya yang negatif 5. Ya udah tulis aja outputnya negatif 5. Jadi hasil akhir ini harus hasilnya negatif 5 gitu. A kali 0 itu kan 0. Tambah B hasilnya negatif 15. Nah, 0 tambah B kan ya B. B-nya negatif 15. Bisa ini. Kemudian ini jadi materi kelas 1 harus paham banget. Yang kedua ini tak tulis lagi aja Fx sama dengan Ax plus B. Terus yang diketahui adalah F2 sama dengan 1. F2 X-nya diganti 2. Ini juga A X-nya diganti 2. Ditambah B outputnya harus berapa? 1. Nah ini. A kali 2 itu adalah 2A. Ditambah B hasilnya 1. B-nya tadi berapa ini? Bentar. Ini kok 15? Astaga, salah tipe ya ini ya. Outputnya negatif 5. Pantesan banyak banget. Nah. Outputnya negatif 5 ya. Jadi B-nya sama dengan negatif 5. Berarti B-nya diganti dengan negatif 5. Bisa dipahami atau tambah bingung? Bisa, Pak. Ya, tadi salah ya, tipe. Aku lihatnya itu ngantuk banget. Tak kira 15, negatif 5. B-nya diganti negatif 5. Ketemu B diganti negatif 5. Berarti kalian langsung negatif 5 gini bisa kan? Atau harus tak tulis 2A tambah negatif 5. Sama aja ya. 2A tambah negatif 5 dan 2A kurangi 5 itu sama. Kalau aku sih lebih senang langsung negatif itu sekalian. Terus ketemu negatif. Kemudian dipindah-pindah ruas ya. Kalau ada yang bingung pindah-pindah ruas itu intinya yang angka yang nggak ada hurufnya ini dikelompokkan dengan yang nggak ada hurufnya, kemudian yang huruf dengan yang ada hurufnya. Jadi 2A negatif 5 dipindah ke kanan jadi positif 5 ya. Jadi 2A sama dengan 6. Kemudian A-nya berapa ini? Kiri bagi 2, kanan bagi 2. Atau langsung A sama dengan 6 bagi 2 juga boleh. Biasanya 3. Ketemu A sama dengan 3, B sama dengan negatif 5. Yang ditanyakan adalah rumus fungsi. Kita kembalikan lagi rumus fungsinya Fx sama dengan Ax plus B kan. Fx sama dengan Ax plus B. A-nya tadi adalah 3, X, B-nya negatif 5. Nah ini. Hasilnya ini. Atau kalian juga boleh tuliskan gini juga boleh. Misal tetap ingin ada plusnya ya boleh. Ini artinya sama. Sudah selesai. Ternyata cepat juga ya setengah jam. Tak kira ini bakal lama. Nah, jawabannya bisa yang ini, bisa juga yang ini. Ada yang mau ditanyakan enggak? Antara. Tidak, Pak. Bisa.
Ya, ini aku nggak ada yang salah hitung kan. 2000 kali 15, 30.000. 7.000 tambah 3, 7.500 benar kan? 4.500 benar. Yang ini juga benar. Ini nyari jarak. Yang ini tinggal gambar. Kalau gitu aku akhiri ya. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Ya, Terima kasih, kasih, Pak. Pak. ya Terima Tuhan kasih. Yesus memberkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, aku N ya.